Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penugasan terstruktur 6. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bu Siti Himatul Khairah sebagai dosen pengampu. Di sini ada perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM di perusahaan Kelestiku Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Latisa Aurail Manzani dengan NBI 112. Saya Natania Evelyn dengan NBI 082. Saya Nelly Rahmatul Iza dengan NBI 099. Saya Adinda Putri dengan NBI 118. Yang pertama yaitu PT Kelestiku Indonesia. Organisasi atau perusahaan yang kami rancang ini adalah sebuah organisasi yang bergerak pada bidang kecantikan yang produksi berbagai macam produk kosmetik. Nama perusahaan yang kami rancang yaitu PT Kelestiku Indonesia yang mulai berdiri pada tahun 2021. Perusahaan ini memproduksi banyak kosmetik seperti foundation, cushion, lip tint, maskara, eyeliner, setting spray, dan yang lainnya. Perusahaan kami memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi perusahaan kosmetik yang memberikan keindahan, kepercayaan diri, dan mengedepankan keamanan bahan untuk kesehatan bagi setiap individu penggunanya. Sedangkan untuk misinya yaitu menciptakan produk yang berkualitas tinggi melalui penelitian dan inovasi berkelanjutan. Yang kedua, mendukung keanekaragaman dengan menyediakan produk untuk berbagai jenis kulit, warna, dan gaya hidup. Yang ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan melalui praktik ramah lingkungan, mulai dari proses produksi hingga proses distribusi. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari perusahaan kami, yaitu yang pertama ada direktur, yang kedua terus di bawahnya itu ada divisi produksi, divisi R&D, divisi pemasaran, divisi penjualan, divisi SDM, divisi keuangan, dan divisi operasional. Selanjutnya ada perencanaan SDM di perusahaan Kelestik Indonesia. Yang pertama ada pemetaan kompetensi karyawan, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan dan menempatkannya sesuai dengan tugas atau posisi yang dibutuhkan di suatu perusahaan. Contohnya, jika karyawan memiliki kreativitas, kemampuan komunikasi, pemahaman pasar, dan analisis data, karyawan tersebut dapat dimasukkan ke dalam divisi pemasaran. Nah, jika suatu karyawan itu memiliki keterampilan teknis, ketelitian, kemampuan bekerja dalam tim, dan pemahaman prosedur produksi, maka karyawan dapat dimasukkan ke dalam divisi produksi. Yang kedua ada menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Tujuannya untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan operasional dengan efisien dan mendukung pertumbuhan bisnis dan menghindari kekurangan atau kelebihan staf yang dapat mempengaruhi produktivitas dan biaya operasional perusahaan. Contohnya, jumlah divisi produksi ada 30 sampai 100 orang, divisi riset dan pengembangan ada 5 sampai 20 orang, divisi pemasaran 10 sampai 30 orang, dan seterusnya. Next. Selanjutnya yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan industri kosmetik yang terus berubah. Contohnya seperti mengadakan pelatihan teknisi, seperti pengetahuan tentang bahan kosmetik atau teknik pembuatan formula kosmetik yang aman. Yang kedua ada pelatihan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, serta pengembangan kreativitas dalam pekerjaan. Yang keempat ada evaluasi kinerja karyawan. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala. Evaluasi kinerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengetahui sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan kontribusinya terhadap perusahaan.
Evaluasi kinerja karyawan dapat berupa penilaian berdasarkan tujuan, yaitu menilai pencapaian tujuan yang jelas dan terstruktur, seperti target penjualan atau pengembangan produk. Selanjutnya ada self assessment, yaitu karyawan menilai kinerjanya sendiri untuk merefleksi pribadi dan diskusi dengan atasan. Selanjutnya ada feedback langsung, yaitu memberikan umpan balik secara berkala untuk perbaikan kinerja. Usulan metode rekrutmen. Rekrutmen menurut Dr. Valtino Cardoso Gomez adalah proses mencari kandidat untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. Dalam rekrutmen pekerja, terdapat dua metode utama, yaitu secara internal dan eksternal. Berikut penjelasannya. Rekrutmen internal adalah proses perekrutan yang melibatkan karyawan yang sudah bekerja di dalam organisasi. Biasanya, perusahaan tersebut menggunakan metode ini untuk memindahkan karyawan dari jabatan sebelumnya ke posisi yang baru, memberikan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Rekrutmen eksternal merujuk pada proses perekrutan yang mencari tenaga kerja dari luar perusahaan untuk mengisi posisi, yaitu lowongan. Metode ini sering digunakan dengan tujuan membantu perusahaan untuk bertumbuh. Dari kedua metode di atas, perusahaan kami menggunakan keduanya untuk merekrut pekerja. Proses seleksi SDM terdiri dari beberapa tahapan utama, yang mana tahapan-tahapan tersebut dibuat untuk menyeleksi pelamar sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Proses seleksi sumber daya manusia. Adapun beberapa tahapannya yaitu sebagai berikut. Satu, seleksi administrasi, yaitu pelamar harus mengirimkan CV dan mengisi formulir pendaftaran melalui laman resmi perusahaan kami. Dari data tersebut, pengalaman dan kualifikasi pelamar akan dicocokkan apakah sama dengan potensi dan dengan persyaratan divisi yang dilamar atau tidak. Dua, psikotes tahap awal. Pelamar yang lolos seleksi administrasi maka selanjutnya akan menjalani tes psikologi awal. Tes ini berisi terkait soal analitika verbal, matematika dasar, logika, serta tes potensi akademik lainnya. Tes ini dibuat dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kognitif dasar pelamar. Yang ketiga ada tes psikologi lanjutan. Pada tahap ini pelamar akan menghadapi tes selanjutnya yang mana di tahap tes ini pelamar akan lebih berfokus pada kepribadian seperti tes menggambar pohon dan tes Warteg. Tes ini membantu perusahaan memahami karakter dan kecocokan pelamar terhadap posisi yang dilamar. Yang keempat ada wawancara tertulis. Di tes wawancara tertulis ini maka pelamar akan diminta untuk menuliskan esai mengenai motivasi kerja, komitmen terhadap perusahaan, serta pandangan diri dalam 5 tahun ke depan. Esai ini dibuat bertujuan untuk menilai visi pribadi pelamar dengan kesesuaian dan tujuan perusahaan. Lalu ada wawancara HRD. Di seleksi ini HRD akan meninjau hasil psikotes untuk memastikan jawaban pelamar sesuai dengan karakter asli mereka. Adanya wawancara secara langsung memudahkan HRD mengetahui karakter pelamar dengan berbicara dan berhadapan langsung dengan pelamar. Di sini penting bagi pelamar untuk tampil jujur dan konsisten sesuai dengan apa yang telah dilampirkan di tes-tes sebelumnya. Yang terakhir ada wawancara akhir. Pada tahap akhir ini, pelamar akan diwawancarai oleh direksi perusahaan, yang mana akan membahas terkait pengalaman pribadi dan pandangan ke depan terhadap perusahaan. Di sisi lain, pelamar juga diharapkan untuk memberikan inovasi dan kreativitas yang dapat mereka bawa ke divisi yang dilamar. Dengan lolosnya para pelamar dalam melalui semua tahapan di atas, pelamar yang berhasil menunjukkan kompetisi, kemampuan, dan kesesuaian dengan budaya perusahaan, serta memenuhi kualifikasi yang ditentukan akan diterima untuk bergabung di PT LSTQ Indonesia. Proses ini menandai awal dari perjalanan baru para karyawan dalam lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif. Mekanisme penempatan SDM baru di perusahaan jelas di Indonesia. Pada tahap pertama ada perubahan orientasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu karyawan baru memahami budaya kerja, struktur organisasi, serta tanggung jawab mereka. Program dilaksanakan selama 1 sampai 2 minggu dengan pendekatan yang interaktif dan berorientasi pada kebutuhan setiap individu. Pada tahap ini memiliki beberapa fase, yaitu fase pengenalan, fase pelatihan dasar, serta fase pengenalan divisi dan metode. Di tahap kedua yaitu ada pelatihan di tempat kerja atau on the job training.
Pelatihan ini dirancang agar karyawan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam situasi kerja sehari-hari. Dengan tahap awal, karyawan baru diberikan tugas yang bersifat ringan dan bertahap menyesuaikan dengan si tempat mereka bekerja. Setiap karyawan baru akan didampingi oleh mentor senior yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan, harian, dan supervisi. Setiap karyawan baru akan didampingi oleh mentor senior yang bertanggung jawab dan harian dan supervisi. Selama pelatihan, evaluasi rutin dilakukan melalui sesi feedback mingguan. Proses ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menerima masukan konstruktif dari mentor atau kepala divisi terkait progres mereka. Pada on job training ini, karyawan biasanya bekerja selama 1 bulan. Pada tahap ketiga ada evaluasi kinerja atau performance evaluation. Setelah menyelesaikan periode pelatihan, karyawan baru menjalani proses evaluasi kinerja untuk menilai kesiapan mereka sebagai bagian dari tim perusahaan. Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan kami meliputi keterampilan teknis, kerjasama tim, produktivitas, sikap, dan disiplin. Proses evaluasi dilakukan secara terstruktur oleh supervisor atau manajer divisi yang bertanggung jawab untuk menilai kinerja karyawan baru berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung selama masa pelatihan selama 1 bulan tadi dan didokumentasikan dalam laporan formal yang mencakup kekuatan, pencapaian, serta area yang memerlukan pengembangan. Pada tahap keempat yaitu ada kontrak kerja, pengangkatan, dan pengangkatan. Setelah evaluasi dilakukan, perusahaan akan menetapkan aturan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pengembangan karyawan terkait kontrak kerja. Proses ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu masa percobaan dan pengangkatan sebagai karyawan tetap. Selama masa percobaan, karyawan baru ditetapkan dalam status kontrak sementara selama 6-12 bulan. Setelah masa percobaan, keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan selama periode tersebut. Karyawan yang memenuhi standar akan diberikan kontrak tetap dan diikutsertakan dalam program pengembangan karir perusahaan. Dia adalah presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan dan rekrutmen tentang SDM. Selebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun ketikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.